Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menemukan suatu kasus luka yang tidak jauh dari lingkungan kita, yaitu permasalahan luka bakar. Di mana hal tersebut seringkali terjadi kepada orang-orang terdekat kita dan banyak penyebabnya. Salah satu contohnya adalah mungkin dikarenakan tersiram air panas saat mau mandi, ataupun ibu-ibu saat memasak tanpa sengaja menumpahkan kuah yang panas, dan juga ada beberapa kasus di mana saat ada keluarga yang masak di rumah ataupun eh, menghidupkan api ya tanpa sengaja terkena ke anak kecil. Nah, hal tersebut juga banyak sekali ya yang diceritakan kepada saya dan dikonsulkan bagaimana sih cara perawatan luka bakar yang baik. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah apa yang harus kita lakukan saat terjadi luka bakar. Saat terjadi luka bakar dan apa sih tindakan yang harus kita lakukan untuk pertama kali. Dan juga bagaimana sih cara perawatan luka bakar yang baik sehingga nantinya proses penyembuhan pada luka bakar dapat berjalan dengan cepat dan salep yang cocok untuk luka bakar. Seringkali hal tersebut juga ditanyakan kepada saya untuk salep luka bakar. Dan kemarin juga ada yang menanyakan kepada saya perihal pada kasus luka bakar seringkali terjadi gelembung yang berisi air ataupun bula. Nah, yang harus dilakukan apakah gelembung yang berisi air tadi harus dipecahkan atau dibiarkan begitu saja. Hal-hal tersebut yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, dan silahkan untuk para pemirsa sekalian simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan suatu informasi yang baru dan tidak salah langkah saat terjadi luka bakar. Oke, nah yang pertama adalah apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi luka bakar? Tindakan pertama kali yang harus kita lakukan itu apa sih? Ya. Sebenarnya hal ini seringkali juga saya sudah memberikan informasi. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah cukup mengirigasi luka bakar tersebut. Bisa menggunakan air bersih, bisa menggunakan air mineral steril. Ya. Kalau memang tidak ada, apakah boleh sih pakai air keran? Silahkan saja, tidak apa-apa. Itu merupakan langkah awal. Ya, ingat tindakan pertama, ya pertolongan pertamanya adalah irigasi menggunakan air bersih. Dan nantinya apabila luka bakar tadi sudah diirigasi, ya silahkan sesegera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan apabila luka bakarnya sangat luas. Akan tetapi kalau luka tersebut hanya pada bagian daerah-daerah tertentu, nah silakan mungkin ada dari para pemirsa sekalian yang ingin merawatnya sendiri, boleh silahkan. Jadi tinggal sediakan NaCl, antiseptik, dan juga salep yang tepat untuk luka bakar. Pertanyaan salep untuk luka bakar juga seringkali dituliskan di kolom komentar. Nah, apa sih sebenarnya salep yang cocok untuk kasus-kasus luka bakar? Nah, di sini saya mempunyai dua rekomendasi salep yang biasa saya gunakan untuk pasien-pasien luka bakar. Yang pertama, yaitu ada Burnazin Plus. Ya. Burnazin Plus ini sebenarnya ada yang Burnazin biasa, di mana memang kandungannya berbeda. Kalau di Burnazin biasa itu kandungannya adalah silver sulfadiazin,
Kalau yang di Burnazil Plus ini kandungannya ada tambahannya adalah hyaluronic acid. Di mana Burnazil Plus ini fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi ataupun peradangan yang disebabkan oleh trauma, suhu panas yang sangat tinggi, dan juga dapat meregenerasi sel. Ya, contohnya pada pasien luka bakar yang sudah merah, ya, itu bisa menjadi kulit baru ataupun jaringan epitel menggunakan salep ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya hidrogel. Nah, di sini biasanya saya menggunakan Amorgel ya dari Unicell, dan ini sangat baik sekali untuk menghidrasi jaringan luka dan memberikan efek dingin pada dasar luka. Nah, untuk menutup lukanya, ini seringkali juga saya mendapatkan pertanyaan perihal kasus luka bakar yang saat pergantian luka ini terjadi efek nyeri dan menimbulkan trauma pada pasien, terutama pada pasien yang masih anak-anak, yang masih usia belia, ada luka bakar, terjadi perlengketan jaringan, itu akan menjadi PR untuk kita semuanya sebagai tenaga kesehatan khususnya. Dan bagaimana sih agar nantinya terhindar dari perlengketan saat pergantian? Saran saya silahkan gunakan Melolin ya. Di mana Melolin ini sangat baik sekali untuk menggantikan kasa dan juga menghindari terjadinya perlengketan saat pergantian balutan. Oke, nantinya bisa diaplikasikan. Itu rekomendasi salep dan juga dressing yang saya sarankan. Selanjutnya adalah apabila terjadi luka bakar dan menimbulkan bula ya ataupun gelembung yang berisi air. Biasanya dikarenakan suhu yang panas ataupun termal, hal ini sering terjadi. Pertanyaannya di sini adalah apakah bula ini harus dipecahkan atau dibiarkan begitu saja? Saran dari saya adalah apabila bula tersebut masih terjadi peradangan ataupun masih bengkak, nyeri, kemerahan, panas ya, saran saya jangan dipecahkan terlebih dahulu. Jadi cukup dihidrasi ataupun berikan salep yang sesuai agar nantinya dapat mengurangi peradangan pada luka bakar tersebut. Dan apabila peradangan itu sudah mulai berkurang, nyerinya berkurang, bengkaknya berkurang, panasnya berkurang ya, itu boleh nantinya dipecahkan ya. Atau nanti bula tersebut akan pecah sendiri dan silakan dibuka agar nantinya kita mengetahui kondisi dasar lukanya. Apakah lukanya masih memerah, apakah lukanya sudah bagus ya sudah mengarah ke jaringan yang baru atau masih ada jaringan mati. Hal tersebut nantinya bisa ditindaklanjuti dengan pemberian salep yang baik, contohnya salep-salep yang saya rekomendasikan tadi seperti Burnazil Plus ini ataupun menggunakan hidrogel ya Amorgel ini. Silahkan ya boleh. Nah, hal tersebut memang harus diperhatikan dengan seksama karena menurut saya, perawatan luka bakar ini gampang-gampang sulit. Banyak hal yang perlu diperhatikan, banyak faktor, dan juga apabila kita salah dalam penanganannya, banyak sekali komplikasi-komplikasi yang sering terjadi. Salah satunya adalah sepsis ataupun infeksi yang meluas. Ya, jadi silakan dihati-hati dan dikonsulkan ke tenaga kesehatan ataupun praktisi-praktisi perawatan luka agar nantinya luka bakar yang sedang dialami dapat segera ditangani dengan baik dan diberikan kesembuhan. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru dan juga semoga dapat membantu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya mohon maaf, kemarin juga ada yang menanyakan kepada saya, "Mas, kenapa kok tidak langsung praktek ya untuk membuat konten langsung on pasien?" Nah,
Sebenarnya dalam hati ini pengen sekali ya langsung on ke pasien. Hanya saja terkadang dikarenakan adanya pembatasan usia ataupun adanya peraturan-peraturan di YouTube, jadi saya tidak bisa maksimal langsung on ke pasien. Hanya saja saya akan sisipkan video-video tentang kasus yang berhubungan dengan kontennya. Oke, itu dia. Terima kasih dan jangan lupa support channel ini agar terus berkembang. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis Mantri Luka pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.